Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita akan melakukan pemanenan terung lalap. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama apa itu terung lalap. Nah, apakah masih tetap semangat? Tentu sebagai petani kita harus tetap semangat walau bagaimanapun keadaan kita. Karena dengan semangat kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Nah, kawan-kawan, untuk lebih jelasnya mari kita melihat pemanenan terung lalap ini. Ini kita sudah melakukan pemanenan terung lalap, yaitu buahnya cukup banyak, sedangkan pohon terungnya juga masih cukup bagus. Ini ada yang panennya. Ini lahan ini, terung lalap ini milik kita, bukan milik orang lain. Kita juga menyuruh orang melakukan pemanenan. Kalau kita sendiri, ya karena cukup banyak kita tidak bisa, nanti takutnya tidak selesai. Jadi kita nyuruh orang juga untuk manen terungnya. Ini buah terungnya masih cukup banyak. Nah, perlu diperhatikan kalau kita menginginkan umur terung yang cukup lama atau mempunyai produktivitas atau hasil yang menjanjikan, tentu kita harus melakukan namanya perawatan. Nah, syarat tumbuh terung yang harus kita perhatikan adalah iklim tropis, tanahnya gembur, lempung, berpasir, banyak mengandung unsur hara di dalam tanah, sehingga kesuburan tanah akan terjaga. Dengan demikianlah, makanya tumbuhan terung akan tumbuh secara optimal dan menghasilkan hasil yang melimpah. Selain unsur hara yang terkandung di dalam tanah atau humus, kita harus juga melakukan namanya pemberian nutrisi tambahan, khususnya tanaman terung pada waktu musim panas atau musim kemarau. Karena pada musim panas atau musim kemarau ini, tanaman terung cenderung memerlukan unsur hara yang lebih, karena kekurangan unsur nitrogen itu biasanya. Tetapi kalau musim hujan, kita tidak perlu melakukan pemberian nutrisi yang mengandung unsur nitrogen, karena air hujan itu sendiri sudah mengandung unsur nitrogen. Pemanenan terung lalap ini kita lakukan setiap 4 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung daripada banyak atau sedikitnya buah yang ada di dalam pohon itu sendiri. Tetapi kalau kawan-kawan perhatikan seperti ini keadaan pohonnya masih normal dan sudah cukup tinggi. Kita sampai memasang ajir atau turus dari bambu ini. Ini fungsinya untuk agar tanaman terung tidak roboh. Nah, ini tanaman terungnya masih cukup subur, masih cukup bagus. Inilah keuntungan kita menanam atau membudidayakan tanaman terung. Kita tanam sekali bisa panen berkali-kali. Sangat mudah dan menjanjikan. Ini buah terung yang sudah kita petik pakai ember. Buahnya bulat, sangat mulus sekali, tidak ada bercak penyakit apapun. Karena seperti tadi saya katakan, tergantung daripada perawatan itu sendiri. Apakah kawan-kawan tidak tertarik menanam terung ini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita membudidayakan tanaman terung yang umurnya cukup panjang, kita bisa menghemat dana atau menghemat biaya dalam perawatan ataupun sistem pengerjaan di lapangannya. Karena seperti tadi saya katakan, tanam sekali bisa panen berkali-kali. Ini sangat menguntungkan bagi para petani khususnya. Banyak para petani yang menyepelekan tanaman terung seperti ini karena mungkin harganya terlalu murah atau tidak dilirik oleh para pedagang. Tapi sebenarnya itu tidak. Karena tanaman terung ini sangatlah mudah dibudidayakan. Yang penting kita tahu teknik cara perawatannya, pemberian nutrisi tambahannya atau pupuknya, apa yang harus kita berikan pada waktu musim panas, pupuk apa yang harus kita berikan pada waktu musim hujan, dan berapa lebar selokan, berapa lebar bedengan, itu perlu kita perhatikan untuk menunjang keberhasilan agar hasil melimpah dalam budidaya tanaman terong.
Dan juga tidak kalah penting dalam budidaya tanaman terong agar kita mendapatkan hasil yang melimpah adalah kebersihan lahan itu sendiri. Karena kalau kita menanam terong, kalau kita biarkan, kita tidak bersihkan, gulma yang ada di selokan itu tetap berpengaruh besar daripada proses keberhasilan tanaman terong itu. Hama penyakit akan semakin banyak, khususnya di musim panas, yaitu kutu kebul atau tanaman atau hama penyakit seperti ini sangat senang sekali di musim panas mengganggu tanaman terong. Nah, ini kita sudah melakukan pemetikan seperti tadi. Kita baru dapat 2 karung sebenarnya, ini masih banyak yang belum dipetik karena yang metiknya hanya 2 orang. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Nah, sekian dulu video yang saya buat ini. Ingat kawan-kawan, tetap semangat walau bagaimanapun keadaan kita, karena dengan semangat bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Mohon doa dan dukungannya agar channel Ardana PT ini berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.